Beneran nih, beneran mati, berani bela yang bayar kali. Rencana digelarnya apel akbar bela Jokowi mendapat penolakan di mana-mana. Pasukan berani mati pembela Jokowi. Demikian nama kelompok relawan yang akan mengadakan acara tersebut. Rencananya 40.000 orang bakal hadir dengan koordinator relawan bernama Sukodikdo Wardoyo. Mereka bakal bersumpah setia sampai mati, selalu membela dan melindungi Jokowi. Beneran nih, beneran mati, berani bela yang bayar kali. Wajar kalau banyak pihak merasa jengkel akan rencana sok aksi ini. Yang terbaru dilakukan oleh aktivis Jalih Pitung atas nama masyarakat Betawi. Menurut Bang Pitung, Mulyono cuma mau adu domba rakyatnya. Kekuasaannya aja tinggal menghitung hari, kok macem-macem. Begitu kata Bang Pitung dengan sinis. Apel besar para relawan pembela Jokowi itu akan dilakukan di Jakarta tanggal 22 September 2024 ini. Bertempat di Tugu Proklamasi. Sebenarnya apa sih yang perlu dibela? Orang dibela itu kan biasanya ada yang menyerang. Emang ada yang menyerang Mulyono? Sebelum ini, beberapa relawan penjilat Mulyono kerap beradu debat atau perang di medsos dengan mereka-mereka yang mengkritisi kebijakan ngawur Mulyono. Sebut saja Sylvester Matutina, yang muda, belia, segar, bugar, tapi tega mau memukul Rocky Gerung yang sudah sepuh dan tidak melakukan perlawanan. Sekali lagi, semua dukungan berlebihan itu apa maksudnya? Aksi lebay bela Mulyono ini jelas mengganggu stabilitas politik dan berpotensi memecah belah rakyat. Kalau seorang pemimpin salah, wajar dia dikritik. Inilah makna demokrasi. Pemimpin kan bukan dewa yang nggak bisa berbuat salah. Tanpa mereka sadari, aksi bela-bela ini sama saja membenarkan bahwa Mulyono itu punya salah. Lazimnya di Indonesia, pejabat yang akan mundur, apalagi seorang presiden, akan berlaku kalem, tanpa perlu banyak pencitraan dan bicara. Sudah tradisi bila masyarakat kita akan memuji pemimpin yang mau turun. Apalagi kalau terbukti berhasil menyelenggarakan pemilu dengan jurdil, melakukan suksesi dengan demokratis. Pemimpin model gini tanpa perlu dibela-bela bakal dipuja-puji masyarakat. Gak perlu repot mendatangkan relawan yang biayanya gede. Bikin boncos. Aneh kan? Kita pasti juga bertanya-tanya, kok para relawan mau ya bela Mulyono yang jelas-jelas mulai ngawur di akhir masa jabatannya? Jangan-jangan memang Mulyono sendiri dibalik semua aksi berlebihan pendukungnya itu. Buktinya, Fufu Fafa, akun yang paling menghina-hina Prabowo, disinyalir akun milik Gibran. Akun ini bisa jadi gambaran cara kerja buzzer-buzzer Mulyono di medsos. Aksi-aksi serupa apel bela Mulyono ini digemari relawan bukan karena betulan ingin membela Mulyono. Banyak dari relawan menganggap acara-acara apel siaga dan lain-lain itu sebagai sarana mencari uang, mencari duit. Minimal bisa jalan-jalan gratis dan bagi-bagi transport. Katakanlah mereka berasal dari kota yang jauh. Sehari-hari pekerjaannya nggak tetap. Terus ditawari jalan-jalan ke Jakarta untuk memuliakan nama pangeran digorong-gorong yang agung dan bijaksana itu. Dikasih uang saku, akomodasi ditanggung, masih diberi kaos dan aneka kostum lain. Ya mau dong. Biasanya kaos-kaos fans Mulyono ini bertulisan lebay alay. Misalnya tanda cinta kami pada Mulyono. Kami cinta Mulyono sampai mati. Hanya Mulyono yang ada di hatiku. Kami bela Mulyono sampai mati. Mulyono atau mati. Relawan yang mengelulukan Mulyono dan keluarganya saat pernikahan Kaisang Erina konon mendapat uang lelah yang lumayan. Bisa lebih dari 500.000. Hanya untuk berdiri membuat pagar betis sepanjang jalan arak-arakan yang dilewati pengantin. Si Kae dan istrinya tentu saja. Untung jaraknya cukup jauh dari kereta. Bisa mencium bau wangi kalau terlalu dekat. Itulah pentingnya bagi anak-anak Mulyono dan istrinya menunjukkan gaya hidup mewah. Memakai outfit yang mahal atau barang branded. Menjaga kesan di mata relawan kalau duit mereka masih banyak. Biar semua relawan itu gampang digerakkan. Membela dengan tenang karena yakin bakal dibayar.
Orang-orang yang buta politik sehari-hari aja buat makan udah Senin Kemis, kadang ada, kadang enggak. Mereka inilah yang selalu jadi target untuk menjadi relawan hura-hurinya Mulyono. Ditambah pada masanya, status relawan mengubah mereka dari nothing jadi orang penting. Memberi identitas mereka agar dianggap penting oleh orang-orang sekitarnya. Banyak dari mereka sebenarnya orang baik yang nggak tahu apa-apa. Apalagi yang mereka lihat sehari-hari adalah informasi di medsos buatan buzzer-nya Mulyono yang isinya Mulyono sebagai seorang pahlawan. Bener terus, nggak ada salahnya. Buzzer mana pernah menceritakan derita masyarakat Indonesia yang menanggung hutang kelewatan yang dibangun oleh rezim Mulyono untuk proyek-proyek mercusuarnya. Yang dilihat hanya kereta Wus yang katanya cepat menakjubkan. Jalan tol yang berdiri di mana-mana meskipun mereka sendiri nggak pernah lewat jalan tol itu. Nggak kuat bayar duitnya. Mereka pun belum dalam taraf bisa menyambung-nyambung fakta. Bila tingkat intelektualitas mereka cukup baik, tentu mereka bisa berpikir, apa perlunya jalan tol dan kereta Wus yang mahal dan hanya dinikmati oleh kelompok tertentu. Mengapa tidak membangun transportasi umum yang murah bila perlu gratis atau membuat jalan masyarakat? Jalanan gratis yang lebih banyak dan lancar. Kemiskinan yang bermuara pada literasi rendah memang jadi sasaran utama Mulyono untuk melanggengkan kekuasaannya. Mereka yang sebenarnya korban kebijakan rakus rezim Mulyono, tapi tanpa sadar mengira Mulyono itu seperti Sinterklas, murah hati yang gemar bagi-bagi bansos dan amplop. Faktanya semua tahu, bansos itu memang program pemerintah untuk keluarga miskin dan rentan goncangan sosial. Dilakukan sejak era presiden-presiden sebelumnya dan akan terus dilakukan oleh presiden-presiden berikutnya. Bukan karena murah hatinya Mulyono. Faktanya lagi, Mulyono juga bukan orang yang murah hati. Bahkan kebijakannya mungkin sering menghisap dan membebani rakyat. Ingat tapera, wacana menarik potongan perumahan bagi setiap pekerja. Belum selesai tapera, sekarang sudah ada pembatasan pertalit. Pembedaan tarif KRL untuk pemegang gakin. Sebagai catatan, selama Mulyono jadi presiden, kenaikan gaji ASN dan TNI Polri hanya 2 kali. Padahal presiden-presiden sebelumnya menaikkan gaji setiap tahun menyesuaikan inflasi. UMR era Mulyono pun nyaris tidak pernah naik. Beda sama jumlah keluarga miskin, naik terus. Keluarga miskin inilah target bansos. Dan kita tahu, bansos-bansos di tahun-tahun terakhir Mulyono konon tidak lagi diketahui memakai data kemiskinan dari mana. Bukan data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS yang dikeluarkan Kemensos. Pembagian beras bansos menjelang Pilpres hingga saat ini justru dilakukan oleh Badan Pangan Nasional, bukan lagi oleh Kemensos. Kepala Bapangnas ini konon orang dekat Menteri Pratikno kepercayaan Mulyono. Bahaya sekali. Data penerima manfaat bansos itu ramah sekali dimainkan untuk kepentingan politik tertentu. Misalnya dirancang agar yang dapat hanya oleh kelompok tertentu. Bukan tidak mungkin Mulyono pun memainkannya untuk menjadikan penerima bansos periodik yang dibiayai negara itu jadi pendukungnya. Mungkin semua relawan sudah jadi pemegang PKH atau penerima bansos lain, pemegang KIP dan KIS, mendapat semua fasilitas kesehatan dan pendidikan gratis yang dibiayai oleh negara. Masalahnya, apa ini tepat sasaran? Apa mereka benar-benar miskin? Buzzer Mulyono sendiri tidak bakal memberitakan kalau di era Mulyono kemiskinan meningkat drastis. Terbukti dari menurunnya jumlah kelompok kelas menengah menjadi hanya tinggal 48 juta orang di tahun 2024 atau 17% penduduk Indonesia. Padahal 5 tahun sebelumnya jumlah kelompok kelas menengah masih 22% dari penduduk Indonesia. Menurunnya kelas menengah ini diikuti dengan kenaikan kelompok rentan miskin dari sebesar 54 juta di tahun 2019 menjadi 68 juta penduduk di tahun 2023. Wajarlah bila para ekonom dalam dan luar negeri termasuk almarhum Faisal Basri mengatakan ada kebijakan yang salah dari Jokowi dalam mengelola Indonesia. Gagal mensejahterakan, gagal meningkatkan pertumbuhan ekonomi, apalagi pemerataan ekonomi. Lebih gagal lagi. Karena apa? Karena Mulyono hanya menekankan investasi yang tidak padat karya. Hanya investasi padat modal dan mengeksploitasi sumber daya alam. Merusak lingkungan sekaligus menyebabkan penguasaan asing penikmat terbesar hasil-hasil tambang Indonesia. Hilirisasi ini menurut analisis para pakar
hasilnya hanya dinikmati 1% penduduk. Para oligarki, mereka yang terus dibela Mulyono demi melanggengkan kekuasaannya. Orientasi investasi yang tidak padat karya ini menyebabkan banyak perusahaan manufaktur kolaps di Indonesia. Yang terbaru, perusahaan yang memproduksi kompor kuantum. Akibatnya, PHK massal menjadi berita harian di Indonesia. Lapangan pekerjaan yang sudah susah, makin bertambah susah di era Mulyono. Buktinya, anak-anak Mulyono dicariin kerjaan sama bapaknya. Mereka mandiri dan dipilih oleh rakyat loh. Mereka sudah punya pekerjaan sebagai pengusaha martabak dan pisang. Tapi mungkin usahanya nggak laku kali ya. Makanya punya waktu buat main medsos dengan iseng lewat akun Fufu Fafa. Mau tanya, akun itu beneran punya anak lanang Mulyono bukan sih? Itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Salam POV. Point of view.